Sekarang saya mau nyeritain anime yang bisa bikin kita mesem-mesem sendiri gitu. Jadi anime ini tuh nyeritain gimana orang si pas kita SMP tuh kenalan sama cewek, cewek kenalan sama cowok, gimana pas awal jadian, pas pacarannya gimana, cemburu-cemburuannya gimana. Wah, pokoknya kalau nonton anime ini langsung teringat masa-masa SMP. Wah, pokoknya gemes banget lah. Langsung aja, anime ini menceritakan tentang kisah kehidupan siswa dan siswi anak SMP bernama Kotaro dan Akane. Nah, yang baru saja, mereka ini baru saja naik ke kelas 3 atau ke kelas akhir. Di awal animenya kita akan diperlihatkan Akane yang kebingungan karena dia tidak bisa masuk ke kelas karena nggak ada yang kenal gitu saat naik ke kelas 3. Akane nggak punya teman di sana. Nah, di sini Akane terus dipandangi oleh Kotaro karena ya Kotaro juga baru ngeliat Akane gitu. Ya, biasalah. Murid baru ketemu murid baru. Cie. Nah, selanjutnya Akane pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, ternyata keluarganya ada acara untuk makan di luar di sebuah family rest lah. Family rest. Nah, ketika makan di sana, ketika mereka nyampe di sana, gokilnya keluarga Kotaro juga makan di situ barengan gitu. Cie. Mereka pun saling menatap karena tahu mereka itu satu kelas, akhirnya mereka saling jaga image. Akane meninggalkan mejanya untuk mengambil minuman di sana, yang ternyata di tempat minuman sudah ada Kotaro yang sedang hendak mengambil minum itu. Kotaro tadinya mau ngambil jus, Coca-Cola gitu, tapi karena ada Akane, dia langsung pindah ke kopi hitam. Pingin terlihat keren. Kalau di Jepang itu bisa minum kopi hitam itu tandanya dewasa atau keren lah pokoknya. Keesokan harinya di sekolah, ternyata mereka sama-sama anggota dari sebuah acara, itu acara festival olahraga gitu. Dan mereka pun saling menyadari namun tak saling tegur sapa gitu. Cuman lirik-lirikan aja gitu. Karena si Kotaro ini sering begadang, jadi neguse namanya. Neguse itu rambut yang bekas tidur gitu nggak rapi. Dia disebut si Ikal, Haneteru-kun, sama si Akane. Kenapa dia dipanggil gitu? Karena belum tahu namanya mungkin ya. Karena mereka satu grup di sebuah acara, Akane harus meminta lainnya Kotaro, namun dia gugup. Ketika Akane gugup, dia selalu meremas-remas boneka kesayangannya gitu, kayak squishy gitu, warna pink. Akhirnya mereka pun bertukar line di situ, walaupun saling gugup ya. Kotaro sangat suka menulis novel, walau walau dia tidak pernah memperlihatkannya pada orang lain karena malu. Festival olahraga pun digelar. Di sana Akane menjadi pelari karena dia dari klub lari ya. Dan saat Akane berlari, dia terlihat sangat keren gitu. Sampai-sampai Kotaro terus memandanginya sampai Kotaro tersipu sendiri. Namun sebaliknya, ketika Kotaro lari, Kotaro malah terjatuh. Malah kikuk. Bukannya nunjukin sisi keren, malah malu-maluin. Setelah babak pertama, saat akan mengikuti pertandingan berikutnya, Akane menjatuhkan boneka penghilang gugupnya itu tanpa dia sadari. Di sana, saat Akane menyadari kalau boneka gugupnya gak ada gitu, menghilang, dia segera mencari-cari boneka tersebut. Kotaro yang menyadari sesuatu membantu Akane mencari boneka tersebut tanpa diminta. Perlombaan selanjutnya pun dimulai dan Akane mulai berbaris dengan wajah gelisahnya. Dan saat bagiannya tiba, dia pun mengacaukan perlombaan dengan menjatuhkan tongkat lari estafetnya. Saat Akane sedang bersedih karena kekalahannya, sang pahlawan datang membawa boneka milik Akane. Nah, dari sinilah mereka mulai dekat. Dari kejadian ini mereka jadi sering berbalas pesan, saling menunggu gitu. Ketika balasannya doi datang, ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri, seneng gitu. Guling-gulingan di kasur, wah pokoknya
Kalian kalau lihat ini bakalan mesem-mesem sendirilah. Balik lagi, Kotaro ini sangat suka menulis novel sampai lupa belajar. Suatu hari, dia mengirimkan novelnya ke salah satu penerbit dan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkannya. Dan saat dia ingin curhat pada Akane, anehnya mereka yang tidak pernah ngobrol di sekolah pun saat di chat di line itu mereka menjadi sangat akrab gitu. Ya, kalian ada nggak sih yang kayak gitu kalau di sekolah diem-dieman tapi pas di WhatsApp, di chat, cerewetnya menggila. Selanjutnya akan ada pertandingan di hari Minggu. Namun sayangnya Kotaro pun memiliki acara untuk latihan di festival di hari Minggu juga. Akhirnya mereka pun tidak saling bertemu. Saat pertandingan Akane selesai, dia hendak memberitahu Kotaro namun tiba-tiba ponselnya mati. Habis baterai cuy. Dan kerennya di sini, yang bikin gemes di sini, sepulang pertandingan, Akane nyamperin Kotaro ke kuil. Mereka pun ngobrol berdua. Cie, saling gugup diam-diaman, ngobrol terbata-bata. Entah ada angin apa, tiba-tiba Kotaro mengatakan sesuatu. Mengatakan seperti di video. Tsuki. Tsuki? Yang artinya dia cinta pada Akane gitu. I love you lah, sama kayak I love you. Tapi karena gagap, dia cuman mengatakan suki. Suki. Dan Akanenya menjawab, suki kire desu ne gitu. Suki gak kire itu bisa diartikan aku cinta padamu. Nah, karena dia gagap dan disalib Akane, dilanjutkan tuh sama si Kotaro. Suki ate jadinya. Pacaran yuk, ya ngajak pacaran, jadian yuk. Lalu Akane mengatakan, aku tidak tahu pacaran itu seperti apa gitu. Dan akhirnya menyuruh si Kotaro ini untuk menunggu jawaban si Akane ya. Selanjutnya mereka jadi canggung lah tentu. Udah nyatain cinta tapi belum dijawab. Akhirnya dua-duanya canggung dan jarang ngobrol. Dan sampai akhirnya studi tour kelas mereka pun dilaksanakan. Akane dan Kotaro berjanji untuk bertemu di kuil. Namun karena cuacanya hujan dan banyak halangan, Kotaro tidak kunjung datang hingga akhirnya dia datang dengan keadaan basah kuyup. Akane mendekat menggunakan payungnya dan menerima perasaannya Kotaro. Iya, emang dari awal sama-sama suka kok. Nah, di sini nih lucu nih. Karena mereka sama-sama belum pernah yang namanya pacaran, mereka tuh sampai Google cara pacaran anak SMP gitu. Lucu banget. Kalau di masa SMP kalian suka jadian dan sembunyi-sembunyi dari temen, nah di sini juga sama. Sembunyi-sembunyi dari temen. Sampai akhirnya si sahabatnya Akane ini kan nggak tahu nih kalau Akane jadian sama Kotaro. Dia malah bilang ke Akane kalau dia kayaknya suka sama Kotaro. Wah, di sini sih gokil nih. Setelah itulah baru Akane bilang kalau sebenarnya si Akane ini udah jadian sama si Kotaro. Selanjutnya anak-anak sekolah mereka itu ya gengnya itu main ke taman bermain gitu. Si Akane di sini terus diajak sama senpai di klub larinya buat terus main sama dia. Senpainya cowok ya. Si senpainya ini suka sama si Akane. Karena geram, akhirnya yang tadinya Kotaro diam-diam aja, Kotaro akhirnya bilang sama senpainya itu kalau mereka udah jadian. Dan akhirnya di sini pertemuan dua orang patah hati terjadi antara si sahabatnya Akane dan si senpai yang tadi. Berkat Kotaro yang berani mengatakan itu, jadi mereka sekarang nggak usah sembunyi-sembunyian lagi. Pokoknya gemes banget lah pokoknya di sini. Di akhir, di taman bermain itu ada kembang api. Nah, mereka berdua melihat kembang api bersama. Saat hendak ingin melakukan first kiss,
Malah diganggu bocah. Bocah bangsat ya bang. Selanjutnya mereka akan segera lulus dari SMP dan akan melanjutkan ke SMA. SMA pilihan akannya sangat jauh dari tempat sekarang dan juga butuh nilai bagus untuk masuk. Awalnya Kotaro berjuang untuk masuk ke SMA tersebut supaya mereka berdekatan atau sekolah bersama lagi. Namun ya Kotaro kerjanya cuma nulis novel, belajarnya goblok. Ya, gagal lah. Saat tahu mereka berdua akan LDR, sahabatnya Akane yang suka sama Kotaro akhirnya nembak atau menyatakan perasaannya ke Kotaro. Namun, tentu Kotaro menolaknya. LDR lebih mantep. Tapi karena Kotaro sangat sayang bebeknya ini, Kotaro berjuang baito dan seminggu sekali pergi menemui Akane. Pokoknya keren banget lah di sini. Sampai akhirnya nanti di akhir scene-nya si Kotaro dan si Akane ini menikah dan punya anak. Nanti ada gambar di akhir scene. Cuman kalau misalkan diceritain lagi lebih bagus sih, lebih dalam kayaknya. Pokoknya buat kalian yang pengen mesem-mesem sendiri dengan anime romantis dengan sedikit konflik, anime ini rekomendasi sih. Teringat masa-masa PDKT dulu gitu. Pas belum kenal cewek sama belum kenal cowok, masih awam lah. Ya, pokoknya gemes lah pokoknya.